Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para peserta pengikut mata kuliah Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris Fitrianto. Saya yang akan menemani perkuliahan Anda selama 1 semester ke depan di kelas Psikologi Pendidikan ini. Semester ini saya mengampu kurang lebih ada 2 rombel Psikologi Pendidikan, dan tentu Anda berada di salah satu rombel tersebut sehingga menyaksikan video ini. Di perkuliahan perdana ini saya menggunakan YouTube sebagai media untuk bertatap muka dengan Anda karena beberapa alasan teknis dan juga protokol kesehatan tentunya. Dan dalam beberapa menit ke depan kita perlu untuk menyepakati beberapa poin agar perkuliahan kita dapat berjalan dengan baik dalam 1 semester ke depan ini. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan perkuliahan kita ke depan. Bisa dilihat ya. Nah, mata kuliah ini mata kuliah Psikologi Pendidikan yang saya ampu. Saya dari jurusan Psikologi di Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu nomor HP Anda, silakan Anda bisa menghubungi saya lewat telepon ataupun lewat WhatsApp ataupun Telegram. Bisa dihubungi, yang penting tidak dihubungi pas tengah malam ya, nanti saya sudah tidur itu. Nah, Psikologi Pendidikan semester ini akan kita langsungkan secara virtual, full virtual sampai akhir semester. Nah, jadi kita mungkin atau kemungkinan besar ya 99% tidak akan bertatap muka kecuali lewat layar ini. Nah, piranti utama atau media utama kita dalam belajar adalah melalui Elena atau e-learning dalam sistem yang integral dalam Sikadunya UNES ini. Ini setiap minggu Anda pasti akan membukanya karena perkuliahan kita lewat lewat aplikasi ini utamanya. Untuk aplikasi-aplikasi yang mendukung diantaranya lewat YouTube seperti yang sekarang ini. Kadang-kadang kita juga akan coba Zoom atau Google Meet ataupun juga Google Classroom ataupun juga aplikasi-aplikasi lain yang mungkin akan menambah menambah banyak aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, ya pokoknya siap-siap kuota gitu ya. Apalagi kemarin Kementerian Pendidikan sudah mengumumkan bahwa satu mahasiswa 50 giga per bulan selama 4 bulan ke depan. Nah, ini lumayan itu. 4 bulan sama dengan 200 giga. Wah, ya Kahoot juga. Nanti kalau Kahoot itu untuk soal-soal biasanya. Nah, macam-macam nanti kita aplikasinya yang akan kita gunakan. Nah, Anda tentu di rumah sudah memiliki buku Psikologi Pendidikan ya. Nah, di dalam buku Psikologi Pendidikan itu kalau Anda buka bagian daftar isinya, maka di situ akan ada kurang lebih 13 bab. Mulai dari hakikat psikologi pendidikan sampai asesmen hasil belajar. Nah, silakan dicek. Dan buku itu adalah buku utama dalam mata kuliah kita yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, Anda jangan sampai lupa, jangan sampai nggak bawa bukunya. Kalau bukunya ketinggalan di kos, silakan ambil di kos. Nanti dipelajari di rumah. Pokoknya buku ini harus ada. Atau kalau buku-buku lain Anda ada buku lain tidak apa-apa, silakan dipelajari selama itu relevan. Nah, hari ini kita ada di pertemuan pertama, yaitu orientasi psikologi pendidikan. Minggu depan kita mulai bab 1, diikuti bab-bab berikutnya sampai dengan bab yang terakhir. Kalau misalnya ada yang penting dari penjelasan saya, silakan Anda catat, atau Anda screen capture, atau Anda tangkap layarnya, tidak apa-apa. Saya lanjutkan. Nah, ini buku literaturnya yang utama adalah Psikologi Pendidikan yang diterbitkan oleh UNES, yang itu adalah karangan dari Rifai dan Ani. Buku suplemennya ada banyak sekali, selama itu relevan silakan Anda gunakan. Beberapa di antaranya adalah yang ditulis oleh Santrok, Slavin, dan juga buku-buku yang lain.
Nah, ini dia yang menarik. Yang terkait dengan kelas virtual adalah bagaimana aturan main kelas virtual ini kita lakukan. Nah, em, kuliah akan kita laksanakan sesuai jadwal kuliah atau jadwal yang akan disepakati. Kapan enaknya? Nah, itu nanti bisa kita diskusikan di kolom komentar. Misalnya ini menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet, maka Anda untuk masuk menggunakan ID semacam ini, rombel, NIM, dan nama lengkap. Itu supaya tidak membingungkan saya dan memudahkan saya dalam mempresensi Anda. Tanpa keterangan semacam itu nanti saya khawatir Anda tidak terhitung hadir. Karena ini siapa ini? Kok di checklist saya nggak ada nih mahasiswa ini? Nah, saya mau checklist kehadiran gimana? Kan nggak bisa. Nah, kalau juga nanti streaming ya, minggu-minggu berikutnya ada streaming audio dan di mute atau di disable, videonya wajib tampak wajah gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya cara mengajukan pertanyaan, silakan bisa menggunakan fitur raise hand atau fitur chatting. Anda bisa menuliskan di kolom chat. Nah, kalau misalnya lagi kita menggunakan fitur Zoom atau fitur Google Meet, kalau Anda tidak menyalakan voice dan juga videonya, itu sama dengan bolos. Begitu juga kalau misalnya Anda menggunakan gambar wallpaper atau profile picture yang itu untuk menutupi video Anda yang tidak jalan. Misalnya itu, pokoknya kalau video itu wajib tampak wajah Anda. Nah, jadwal kuliah. Nah, kalau pakai Zoom atau aplikasi streaming, kita sepakati waktu kuliah psikologi pendidikan untuk seluruh rombel itu bisa bergabung kapan. Saya kan ada 2 rombel. Nah, 2 rombel ini bisa kuliah kapan nih untuk streaming. Nah, kan perlu disepakati. Nanti tulis di kolom komentar untuk berdiskusi ya dari 2 rombel ini. Kalau melalui Elena bisa sesuai jadwal kuliah. Kalau pakai Zoom atau pakai Google Meet itu kita sepakati kapan gitu ya. Nah, margin minimal kehadiran 25%, minimal ketidakhadiran 25%. Ya, atau mahasiswa itu tidak masuk 3 kali, bukan 4 kali. Kalau 4 kali itu sudah nggak bisa, sistem sudah membaca Anda tidak layak, gitu. Jadi maksimal Anda bolos 3 kali, ingat-ingat itu. Kemudian teknisnya adalah setiap minggu kita masuk ke ruang kuliah virtual, entah itu nanti di Elena, di Zoom atau di apa. Terus Anda setiap minggu akan mengerjakan weekly quiz, akan saya jelaskan nanti. Pokoknya kalau Anda ingin terhitung masuk, maka Anda harus hadir di ruang virtual, entah itu di Elena atau Zoom atau yang apa. Anda dengan mengerjakan weekly quiz. Kalau tidak mengerjakan maka ya belum terhitung hadir. Nah, kalau tidak hadir atau bolos itu banyak sakit, izin tugas lembaga, alasan lain, itu semuanya adalah tidak masuk. Nah, bagaimana dengan tugas individual? Dalam mata kuliah saya ini ada tugas-tugas individual yang wajib Anda kerjakan. Pertama adalah tugas mandiri seperti meresum atau mencatat perkuliahan, materi-materi itu silakan Anda lakukan sendiri, mandiri. Terus kemudian membaca buku literatur itu juga Anda lakukan secara mandiri. Saya tidak perlu mempush Anda untuk membaca buku perkuliahan, enggak, tapi Anda lakukan secara mandiri. Terus kemudian ada weekly quiz. Apa itu weekly quiz? Yaitu quiz yang akan saya upload dan wajib Anda kerjakan di setiap akhir pertemuan, di setiap minggunya. Nah, kalau tidak mengerjakan weekly quiz ini bagaimana? Ya tidak bisa mengerjakan weekly quiz berikutnya. Kalau tidak bisa mengerjakan weekly quiz berikutnya, bagaimana? Berarti Anda terhitung tidak masuk. Nah, semacam itu. Nah, terus kemudian untuk ujian dan UTS, nanti mainly kita akan menggunakan Elena.
Dan juga mungkin variasinya nanti akan menggunakan ujian.unes.ac.id, ujian.unes.ac.id. Tapi mainly utamanya kita gunakan Elena. Bagaimana dengan penilaian akhir atau nilai akhir Anda? Mekanismenya semacam ini. Presensi atau 75% kehadiran minimal ya, 75% itu untuk dapat memasukkan nilai. Nilainya itu bisa saja 30, 20, 50, 60, 70, pokoknya 75%. Anda nilainya 100, tapi kalau presensinya di bawah 75%, no way, nggak bisa. Nah, maka presensinya minimal 75%. Terus nilai harian itu didapat dari mana? Yaitu dari keaktifan di kelas dan juga week akumulasi dari weekly quiz. Kan setiap minggu kita ada quiz. Nilainya nanti saya total. Nah, itu nanti menjadi bagian dari nilai harian ini tadi. Untuk UTS dan UAS online tes via Elena. Terus bagaimana untuk menentukan nilai akhirnya? Yaitu nilai harian plus nilai UTS plus nilai UAS dibagi 3 ketemu dengan nilai akhir. Itu bagaimana nilai akhir Anda didapatkan. Saya kira semacam itu ya, jelas ya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan Anda kemukakan di kolom komentar. Nanti jika ada waktu, saya akan segera meresponnya. Ada pengumuman lain yaitu di di Elena. Tadi juga silakan Anda berkumpul di satu grup WA tertentu. Koordinasinya lewat komentar di Elena ya. Kolom komentar Elena di situ silakan yang punya grup WA silakan di share linknya, nanti semua peserta kuliah masuk ke grup WA tersebut supaya memudahkan koordinasi dan komunikasi. Oke, begitu kira-kira yang saya sampaikan dari pertemuan pertama kita ini. Untuk pertemuan pertama ini saya anggap semuanya masuk kelas, tidak ada yang bolos gitu. Oke, kalau dengan saya jangan khawatir, Pak Haris saya ini bukan dosen yang telat, yang pelit nilai, tidak. Saya gampang saja nilai, banyak mahasiswa saya yang dapat nilai A. Hanya satu syaratnya, Anda tidak curang, Anda tidak plagiat, Anda tidak mencontek. Kalau Anda ketahuan curang dan semacamnya, mohon maaf, Anda tidak akan mendapatkan nilai yang maksimal. Itu ya, pokoknya Anda menjadi mahasiswa yang baik saja kalau dengan satu kelas dengan saya. Itu saya kira sebagai dosen pengampu dan di pertemuan pertama ini itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu minggu depan di Elena dan insya Allah minggu depannya lagi kita kuliah streaming. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan perdana ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.